Jadi alat yang harus disediakan yaitu alat tulis, lembar balik, tempat sampah, dan jam tangan. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Pak, silakan duduk ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Dini yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, akhir-akhir ini pola makan saya tidak teratur Bu. Saya khawatir bayi ini kenapa-napa. Kita data dulu ya. Ibu namanya dengan Ibu siapa? Ibu Bila, Usia? 27 tahun. Ini kehamilan yang keberapa Bu? Hamil pertama Bu. Hamil pertama ya. Usia kehamilannya sekarang 24 minggu. 24 minggu. Baik. Di sini tadi Ibu keluhannya itu ya pola makannya kurang. Baik. Di sini saya akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, untuk hasil pemeriksaannya yaitu tensi Ibu 110/80, pernafasannya 24 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Nilainya tadi setelah hasil pengukurannya yaitu 23 cm, Hb-nya 11 gram. Nah, di sini hasil pemeriksaannya itu sudah normal, jadi bagus ya Bu, sehat. Ibu di sini keluhannya tadi kurang Pola makannya tidak teratur Bu. Iya, pola makannya kurang teratur. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan ya Bu beberapa poin mengenai keluhan Ibu tadi. Di sini Bu, dalam masa kehamilan itu yang dipenuhi kebutuhan nutrisinya itu bertambah ya. Jadi bukan hanya kebutuhan nutrisi Ibu, jadi ada dua, kebutuhan nutrisi Ibu dan calon bayi Ibu yang sedang Ibu kandung. Nah, di sini pemenuhan nutrisi itu sangat penting dikarenakan ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kehamilan Ibu. Jadi selama kehamilan itu harus itu ditambah nutrisinya. Di sini ada beberapa poin yang harus Ibu penuhi, yaitu ada energi, protein, dan vitamin. Kalau yang energi ini biasanya kita temukan pada makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi. Kalau misalnya Ibu tidak ataupun kurang deh mengkonsumsi nasinya, nggak suka konsumsi nasi, bisa diganti dengan ubi-ubian seperti singkong, ubi jalar, dan yang lain-lain. Untuk yang protein bisa Ibu temukan pada daging. Nah, kalau misalnya Ibu tidak suka daging, bisa diganti dengan telur ataupun jenis makanan yang asalnya dari hewani itu dari makanan yang lainnya. Pokoknya yang tinggi protein. Nah, untuk vitaminnya Ibu bisa konsumsi dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Seperti kalau buah tuh ada jeruk, alpukat, dan lain-lain. Pasti juga di buah-buahan yang lain vitaminnya tinggi. Nah, untuk memenuhi gizi seimbang Ibu juga ini harus perlu diperhatikan. Ada beberapa poin, yaitu biasakan konsumsi aneka ragam pangan yang lebih baik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi makanan yang dikonsumsi enggak itu aja, jadi Ibu tidak merasa bosan, sehingga dengan ganti jenis makanan itu kemungkinan besar bisa itu meningkatkan nafsu makan Ibu. Lalu batasi makanan yang tinggi garam. Kenapa? Karena Ibu hamil mengkonsumsi tinggi garam itu juga tidak baik. Selain itu juga dapat mengurangi hipertensi dan kemungkinan perdarahan pasca persalinan. Lalu batasi konsumsi kopi karena tinggi kafein. Karena kafein itu tidak bagus ya Bu untuk ibu hamil, jadi sebaiknya dikurangi. Lalu tingkatkan air putih. Nah, kurangin kopi, tingkatkan air putih. Jadi ibu perlu konsumsi air putih 8 gelas per hari. Itu udah cukup. Atau sebanyak 2 liter. Nah, ibu juga biasanya kan selama ibu awal hamil itu sudah dikasih tablet FE ya Bu, yang merah itu. Jadi bisa ibu konsumsi setiap hari. Kemungkinan kira-kira sebanyak 90 lah per 3 bulan. Jadi ibu konsumsi selama 3 bulan itu 90 tablet ya.
Eh, dengan konsumsi tablet itu tadi ini bisa mengurangi itu Bu, kelainan syaraf dan beraneka ragam kelainan yang lain yang kemungkinan akan terjadi. Jadi ini wajib dikonsumsi. Nah, selanjutnya itu ada vitamin C. Itu sangat penting untuk ibu hamil karena bertujuan untuk membantu penyerapan zat besi yang sudah ibu konsumsi dari nutrisi yang sebelumnya itu. Jadi ini membantu penyerapannya. Lalu di sini selanjutnya yaitu ada vitamin D. Nah, biasanya ibu yang sedang hamil itu mengalami itu nyeri gigi, biasanya sakit gigi. Itu biasanya ibu hamil yang kurang konsumsi vitamin D itu cenderung akan itu merasakan sakit gigi. Jadi untuk mengurangi nyerinya kita cukup mengkonsumsi tablet yang mengandung tinggi itu vitamin D Bu. Lalu bisa ditemukan juga pada susu, terus air putih juga bisa. Nah ini juga tujuannya untuk pembentukan tulang dan gigi janin nantinya. Jadi tadi itu Bu penjelasan dari saya. Apakah Ibu sudah mengerti atau kecepatan Bu? Mengerti Bu. Mengerti. Bisa Ibu ulang yang nangkap deh. Iya, jadi harus makan makanan yang beraneka ragam, terus minum air putih yang banyak 8 gelas per hari, terus hindari makanan yang tinggi garam sama hindari kopi. Jadi Ibu sudah paham ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan saya rasa cukup. Nah nanti untuk bapaknya nih tugasnya untuk membantu ibu mencarikan jenis-jenis makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ini kerjasama ya Bu sama bapak, nanti di rumah bisa dilakukan. Terima kasih Bu atas kunjungannya.